Mario, pagi hari ini adalah spesial karena saya mendengar kemarin kayaknya teman-teman pacinku, para pecinta OSIS MPK SMA Negeri 2 Jombang menyelenggarakan salah satu event yang cakep. Nah, ya. Coba bisa diceritakan apa event apa itu? Itu adalah event Basoda atau bakti sosial. Basoda, Basoda kayak nama makanan tuh. Basoda itu apa? Bakti sosial Semada. Oh, akronim dari Bakti Sosial Semada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di depan saya sudah ada salah satu murid saya yang istimewa. Namanya Mario Indra Andrianto. Kelas berapa, nak? Kelas 11-2. 11-2. Mario ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 2 Jombang. Periode berapa, nak? Tahun 2024-2025. Berarti sebentar lagi sudah mau regenerasi. Ya. Sudah ada kandidatnya? Kita tunggu nanti. Ya, yang jelas nanti siapapun kandidatnya dan siapa yang terpilih harus lebih baik daripada periodenya Mario. Amin. Karena apa? Kalau nanti lebih baik, kami juga akan lebih senang gitu loh ya. Mario, pagi hari ini adalah spesial karena saya mendengar kemarin kayaknya teman-teman pacinku, para pecinta OSIS MPK SMA Negeri 2 Jombang menyelenggarakan salah satu event yang cakep. Nah, coba bisa diceritakan apa event apa itu? Itu adalah event Basoda atau bakti sosial. Basoda kayak nama makanan tuh. Basoda itu apa? Bakti sosial Semada. Oh, akronim dari Bakti Sosial Semada. Di mana kemarin kamu menyelenggarakannya? Kalian menyelenggarakan? Alhamdulillah kemarin itu kita berhasil menyelenggarakan di Desa Cipurapa. Cipurapa itu di mana, nak? Tepatnya di Pelandaan. Di Kecamatan Pelandaan. Kenapa kok Cipurapa dipilih? Karena kemarin juga sempat dapat saran dari Bapak Ibu Guru juga, lebih dari Budia juga, pelaksanaan di Cipurapa. Karena setelah kita survei juga di tempat Cipurapa juga memiliki cukup kebutuhan yang memprihatinkan lah. Sehingga kemarin kita ke sana pun kita juga sudah menyalurkan cukup banyak bantuan dan alhamdulillah ketika kita melaksanakan medical check up pun juga banyak yang merasa terbantu dengan hadirnya dokter-dokter dari alumni SMA Negeri. Wow, dokter-dokternya alumni SMA. Semuanya? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Ketika Mario dan tim melakukan survei, itu lewat daerah mana? Melewati yang jalan yang sempat viral itu enggak? Yang enggak. Itu kalau enggak salah lewat jalan yang Kertosonoan itu. Oh, jadi, itu yang jalan rusak itu? Iya, jalan rusak. Kalau sampai lewatnya itu mana? Lapangan Bawangan? Iya, lapangan Bawangan lurus saja itu nanti sampai nggak ada belok-belokan kalau nggak salah. Nanti jujuk lama-lama jujuk ke Cipurapa, kemudian berangkalan sama marga di dusun. Jalannya bagus? Jalannya bagus. Tapi untuk yang pertama kali survei itu kebetulan sedang dibetulkan. Jadi kayak bersamaan kita datang sambil ada pengaspalan untuk jalan. Benar, saya harus mengapresiasi kepemimpinan Abah Haji Warsubi, Bupati Jombang kali ini. Salah satunya adalah memprioritaskan jalan. Ya, terus terang, matur suwun Abah Haji Warsubi. Jalan-jalan di desa termasuk menuju Cipurapa sudah tersentuh perbaikan. Semoga berikutnya Pak, kami juga berharap semuanya mulus. Karena kriteria untuk menilai pemimpin tingkat bupati itu sukses atau tidaknya gampang kok ya. Pokoknya jalannya mulus. Insya Allah. Maka perspektif publik akan menilai, wow bupati ini bagus. Matur suwun Abah Haji Warsubi. Baik, Mario, kita kembali lagi kepada Basoda. Ngomong-ngomong, Basoda ini sudah keberapa kali diselenggarakan oleh OSIS MPK SMA Negeri 2 Jombang? Kalau mengutip dari sambutan dari Pak Gani kemarin, lebih sudah dilaksanakan sebanyak 3 atau 4 kalian. 3 atau 4 kalian. Dan untuk beberapa tahun ini kita baru
menyelenggarakan 2 kali ini. Jadi di tahun 2024-2025, 23-2024 angkatannya Mas Zaki, dan juga setahu saya itu di 2016 atau 15 itu juga sudah pernah. Iya. Dan itu skalanya juga lebih besar dari 2 tahun ini. Maksudnya yang sekarang? Yang dahulu. Oh iya. Karena memberangkatkan kurang lebih hampir 1 angkatan ke desa tersebut. Betul, seingat saya, tapi ini by sound. Maksudnya saya mendengar itu cerita dulu Basodanya tidak hanya datang berkegiatan pulang, tapi sempat nginap kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Ketika saya jadi pembina OSIS tahun lalu, Basodanya ya sama seperti kalian. Jadi tempatnya di Kabul, datang pagi, berkegiatan, selesai sore. Nah, kembali ke Basoda tahun 2025 ini, ada berapa kegiatan sosial atau filantropi yang kalian rancang dan selenggarakan di sana? Untuk kegiatan, kalau saya bagi secara tempat itu ada kurang lebih 2 kegiatan. Karena kita memang targetkan untuk warga-warga desa, Dusun Marmoyo dan Cipurapa. Dusun apa? Marmoyo. Oh, di Marmoyo. Dan juga Cipurapa. Marmoyo dan Cipurapa itu berdekatan? Berdekatan. Cipurapa itu nama dusun atau nama desa? Nama desanya. Oh, nama desa. Kemudian itu ada yang ditempati waktu saat itu adalah Dusun Berangkalan. Kemudian untuk yang sebelum kita ke sana itu ada Marmoyo. Marmoyo dan juga desa kalau nggak salah. Juga. Marmoyo itu desa toh? Kalau nggak salah itu gabungan gitu Pak. Itu desa kalau nggak salah itu ya. Karena saya juga sempat pernah mengisi acara di Marmoyo. Ya, lewati hutan-hutan itu ya. Ya, saya sempat kaget. Oh iya, yang awal-awal itu ya. Ngomong-ngomong, kalau ke Marmoyo kan ada jalannya sudah bagus, cuma ada sekian meter itu jalan yang sempat rusak. Waktu sampean di sawah-sawah. Ketika melewati sana kondisinya masih rusak atau sudah perbaikan? Untuk yang kemarin itu masih sedikit rusak Pak. Masih tetap bolong-bolong. Bolong-bolong gitu ya. Namun tidak terlalu parah sama yang sebelumnya. Oh iya. Oke, kembali ke Cipurapa. Ke Basoda. Nah, apalagi kegiatanmu di 2 dusun itu apa saja yang sudah kalian selenggarakan? Nah, untuk yang di bagian balai desa, tempatnya balai desa itu kita menyelenggarakan medical check up, pembagian sembako, juga ada presentasi untuk lebih ke pelatihan apa ya Pak bahasanya, kalau pelatihan dari apa? Pak Bayhaki. Oh, kewirausahaan, entrepreneurship. Hampir ke entrepreneurship tapi mengarah ke peternakan. Iya, entrepreneurship itu kan apa yang dilakukan Pak Bayhaki itu kan bagian dari kewirausahaan berbasis pada peternakan domba. Ada tadi medical check up, kemudian pembagian sembako, sama yang kemudian edukasi kewirausahaan dalam konteks ke peternakan domba. Tiga kegiatan ini. Itu untuk yang di balai desa. Yang di balai desa. Kemudian yang di sekolah kita melaksanakan. Yang di sekolah itu di Marmoyo. Tetap di Cipurapa. Tetap di Cipurapa. Di SMP 3 Belandaan. Iya. Di situ kita menyelenggarakan untuk kegiatannya adalah lebih ke ekoprint. Dan juga ada beberapa game seru buat adik-adik SMP. Oh, ngomong-ngomong kalau ekoprint, kenapa kamu kok milih ekoprint? Karena kemarin juga di SMP 3 Belandaan juga sempat udah melaksanakan ekoprint, namun kok hasilnya katanya kurang. Dan kita sebenarnya sebelum mengide untuk pelaksanaan ekoprint, kita juga tetap memikirkan itu lebih ke lingkungan aja untuk yang teman adik-adik sekolahan. Jadi kemudian kita konsep lagi bagaimana kalau ekobrik. Ternyata kalau ekobrik biayanya cukup mahal dan pembuatannya juga sangat susah. Akhirnya dapat saran dari Queen untuk yang perwakilan dari Sanggar Hijau sekaligus yang kemarin presentasi adalah ekoprint yang menggunakan daunnya langsung dan dipakai palu ini.
Oh gitu. Daun apa akhirnya yang digunakan untuk ekoprint? Kalau itu saya sebenarnya masih kurang kalau mau produksinya saja. Kemarin itu banyak yang adik-adik yang ngambil daun dari sekitar juga, jadi nggak kita siapkan aja, tapi tetap ada tiba-tiba itu saya lihat ada yang ngambil bunga lah atau tiba-tiba ada yang ngambil daun dari luar sekolahannya. Gitu. Ekoprint itu bisa warna apa saja? Atau hanya satu warna-warna akhirnya nanti apa itu coklat kemerah-merahan gitu itu? Hijau. Itu menyesuaikan lebih ke daunnya. Jadi kemarin itu ada daunnya yang kayak lebih ke kuning-kuningan, jadi hasilnya juga coklat atau kuning-kuning gitu. Terus ada yang masih hijau banget, hasilnya hijau sekali. Ekoprint, kemudian games gitu ya. Ada berapa peserta yang mengikuti kegiatan Basoda ini? Untuk yang di SMP ini kalau nggak salah sekitar udah sampai 50 kok, 30. Itu yang murid. Itu yang murid. Kalau yang mengikuti medical check up? Medical check up kurang lebih 76. Oh, rame berarti ya? Iya. Sampai jam berapa, Nak? Itu sampai jam 2 kisarannya. Jam 2. Ya, jam 2. Apa yang dilayani ketika medical check up itu? Nah, untuk yang di medical check up itu kita kemarin sistem, jadi untuk pelayanannya kita ada pengecekan tinggi badan dan berat badan, kemudian ada tes tekanan darah, kemudian ditanyakan keluhannya kepada dokter dulu, baru kita bisa tes untuk mungkin asam urat, tekanan gula darah, dan darah tinggi dan sebagainya itu Pak. Kemudian baru diarahkan lagi ke apoteker untuk pengambilan obat. Dan selain itu juga di tempat itu kita laksanakan untuk pembagian sembako. Pembagian sembako. Isinya apa saja? Isinya kemarin ada beras, tentunya beras. Ada beras. Ada beras berapa kilo? Beras kurang lebih berapa ya? 5 kilo hasilnya nanti. Enggak per paketnya? Berasnya itu ada berapa kilo? Kemasannya enggak hafal. Ada beras, kemudian apa lagi? Ada minyak juga. Minyak apa? Minyak tanah. minyak goreng. Apa lagi? Kemudian ada juga teh juga ada. Teh. Terus mie instan. Terus ada gula juga. Ada gula. Itu sudah dikemasi satu paket gitu ya. Terus untuk menentukan mereka-mereka yang akhirnya mendapatkan apa itu ya, bingkisan itu siapa yang menentukan? Kemarin itu kita juga sudah minta datanya kepada Bapak Balai Desa, dan di tepat di Hamin pelaksanaan kita mengantarkan untuk kupon-kuponnya. Jadi kita pakai sistem kupon untuk pengambilannya, sekaligus untuk medical check up kita juga kemas dalam bentuk kupon. Berarti kalian membagikan sendiri kupon-kupon itu atau dititipkan kepada lebih ke kita titipkan sih, karena dititipkan ke yang lebih tahu untuk warganya. Kemudian dari medical check up itu mereka juga mendapat obat? Iya, mendapat obat di medical check up itu. Tadi apa lagi ya? Medical check up, terus bagi sembako, terus kewirausahaan berbasis domba itu, peternakan domba, kemudian ekoprint. Ekoprint. Itu untuk kegiatan-kegiatannya. Mario. Untuk kegiatan Basoda yang sifatnya filantropi ini kan pasti membutuhkan kos yang lumayan. Dari mana kosnya? Tentu nggak jauh dari namanya sendiri. Disebutkan ada Basoda atau Bakti Sosial Semarang. Jadi tentunya kita melibatkan seluruh warga SMA Negeri 2 Jombang, dan kurang lebih dari Bapak Ibu guru, dari teman-teman kelas 10 dan 11 juga ikut berkontribusi, dan selain dalam berupa materi, berupa barang-barang, juga dari teman-teman SMA Negeri 2 Jombang ada yang berlaku sebagai volunteer atau sebagai teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi makanya saya tadi itu ketika Pak Nain bilang Pacinku yang mengadakan itu kayaknya kurang seret gitu ya. Jadi kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif. Jadi cuma
generator utamanya kan jadi Pachinko. Oh ya. Ngomong-ngomong selain dari Pachinko sebagai penggerak utama, kegiatan ini selain disupport oleh murid, guru, dari pihak alumni, dari mana saja selain itu? Nah, itu kita kemarin juga bekerja sama untuk Ekoprint dengan Sanggar Hijau. Sanggar Hijau, Bu Santi, sama Queen itu. Kemudian apalagi? Kemudian untuk yang dari medical check up kan sudah dari alumni. Kemudian juga alumni itu mereka yang sudah dokter ataukah masih kuliah? Sudah dokter. Oh, sudah dokter ya. Terus dan juga ada dari untuk sembakonya ada bantuan dari Lasisnu. Dari Lasisnu. Lewat Bu Vera kemarin. Oh iya. Terus apa lagi? Kurang lebih sudah sih Pak. Tapi kalau mungkin ada yang tertinggal nanti insya Allah. Kalau seandainya dikalkulasi secara dikapitalisasi secara rupiah, berapa menghabiskan anggarannya total? Kalau dipindah sebagai rupiah ya. Seandainya kurang enak bilangnya. Loh iya. Kurang lebih menghabiskan dana sekitar normal segini. Seandainya semuanya dikapitalisasi 26 paket. Berarti sekitar 6. 6 apa? 60 juta? Oh enggak, 6 juta. 6 juta. Masa? Iya, 6 juta. Masa kalau cuma segitu? Mungkin lebih dikit. Oh. Iya. Oke. Bagaimana respon masyarakat Cipurapa atas kehadiran kalian dalam Berbasuda 2025 itu? Alhamdulillah sangat positif. Kok tahu positifnya tuh bagaimana? Sudah terlihat dari wajah-wajahnya juga. Terus kita juga sempat tanya beberapa orang di sana kok banyak yang berterima kasih sekali adanya kegiatan ini. Apalagi kan juga ada dapat obat ketika medical check up, bantuan sembako juga, dan tentunya teman-teman dari SMP 3 Pelandaan juga banyak yang suka, banyak yang senang sama Ekoprintnya. Harapanmu ke depan bagaimana terkait dengan kegiatan Basuda ini? Tentunya harus berkembang lebih baik lagi. Kira-kira berkembangnya itu bagaimana? Berkembangnya itu? Kalau mau dibilang kegiatan Basuda yang benar itu seperti apa? Sepertinya lebih enak kalau diarahkan kayak tahun 2015-2016. Bagaimana itu? Yang mana membawakan satu angkatan yang akhirnya membawa nama SMA Negeri 2 Jombang itu lebih benar gitu. Bakti sosial semadanya itu lebih kerasa bakti sosial semada. Iya. Dulu ketika saya kuliah itu ada namanya teori live in education. Jadi pendidikan berbasis pada hidup bersama dengan masyarakat. Jadi kalau seandainya bedol ya, seluruh angkatan sekian hari kemudian dilibatkan di sana di satu tempat itu untuk bakti sosial, tentu memang luar biasa gitu ya. Cuma ya dan kosnya itu effortnya itu sangat besar gitu. Tapi bagus tapi bagus. Dulu seingat saya itu, kalau saya kan dulu kuliah di Jogja, itu salah satu sekolah favorit di Jogja itu kalau nggak salah sekolah Katolik. Itu salah satu program unggulannya itu Live in Education. Jadi modelnya seperti itu. Dia melakukan kegiatan bakti sosial dengan melibatkan seluruh siswa. Ya cuma memang ya ini butuh tenaga, pikiran dan biaya yang memang besar gitu loh ya. Tapi bagusnya memang bagus. Lebih-lebih sekarang ini kan tiap desa itu sekarang itu kan sedang berproses menuju atau menggali potensi pariwisata di desa. Ya, kalau seandainya kegiatan seperti itu, ya anak-anak datang semuanya ke situ, wah, kan cakep gitu loh ya, gitu ya. Lebih-lebih jika
desanya itu secara geografis, potensi alamnya juga menunjang untuk wisata. Tentu ini menarik juga gitu ya. Kegiatan kemudian terus sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 4 atau jam 3-an kalau jam 4 jam 3. Iya. Itu di Ciburapanya ya? Iya, di Ciburapanya. Pulang sampai sini jam berapa? Pulang sampai sini jam dari teman-teman tadi jam 5. 5:30. Mario, berarti Basoda ini proker terakhir ya OSISmu? Atau masih ada proker? Masih ada lagi. Apa setelah ini? Terakhir ada kegiatan akhir tahun. Kegiatan akhir tahun. Kapan? Iya. Minggu depan. Minggu depan. Sudah di-spill sama Bu Koni. Oh, iya. Rekreatif gitu. Rekreatif. Loh, kalau nanti ketika masa orientasi kalian masih dilibatkan kan? Masih dilibatkan. Masih dilibatkan gitu ya. Terus setelah itu baru regenerasi. Kapan? Bulan apa kira-kira? Regenerasi berarti saat MPLS, berarti dimulai di bulan Juli ya. Juli, gitu ya. Kemudian pemilihan? Kemudian pemilihan di Agustus? Bulan Agustusnya sampai September. Oke. Akhir. Si Mario ya. Ini sebagai closing, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan saat terkait dengan kegiatan Basoda. Silakan disampaikan barangkali untuk Bapak Ibu Dewan Guru Pembina OSIS, untuk Bapak Ibu guru yang lainnya meskipun tidak terlibat secara langsung di sana, untuk teman-temanmu sesama Pacingko, dan tentunya keluarga besar murid-murid SMA Negeri 2 Jombang. Monggo silakan. Baik, sebelumnya saya terima kasih banyak, saya ucapkan benar-benar terima kasih banyak atas sudah membantu dari pelaksanaan Basoda, mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya di hari H. Mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian panitia-panitia dari Pacingko, kemudian volunteer dari teman-teman SMA Negeri 2 Jombang, dan juga dari instansi-instansi terkait yang sudah saya sebutkan tadi, dari Lasisnu, dari Sanggar Hijau juga, dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk alumni yang sudah membantu dalam pelaksanaan Basoda ini, yang tentunya kontribusinya sangat besar dalam pelaksanaannya. Dan juga saya berharap untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, terlebih lagi untuk Basoda ini bisa berjalan lebih baik lagi dan lebih rapih atau sistematis lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa. Mario Indra Andrianto. Ya. Setelah ini sudah mengakhiri masa jabatan di OSIS dan fokus di kelas 12. Ngomong-ngomong, mau melanjutkan kemana? Yang terbaik. Yang terbaik. Ada harapan? Oh, nanti saya pengennya ke sana. Ada harapan tentunya. Yang terbaik. Jadi spill? Belum. Oke. Demikian obrolan saya dengan Mario Indra Andrianto, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Jombang periode 2024 sampai 2025 dari apa ini namanya? Ini apa ini tempat ini? Rumah Jamur. Dari Rumah Jamur depan ruang guru SMA Negeri 2 Jombang, saya Pak Guru Nine bersama dengan Mario Indra Andrianto menyampaikan selamat dan sukses serta bravo untuk keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang, dan tentunya khususnya lagi atas terselenggaranya bakti sosial Semada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.